Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah penjelasan tentang ekonomi Islam, di mana di sini membahas tentang teori permintaan atau konsumsi Islami. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Adam, dan di dalamnya ada beberapa anggota. Yang pertama ada Muhammad Yazid Hawari, ada Regian Sopol Hilal, dan yang terakhir ada Tiara Dia. Baik, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ke pembahasan. Baik, selanjutnya yang langsung ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen, dan hal ini disesuaikan dengan hasil yang diperoleh oleh konsumen tersebut. Dan hal ini juga berhubungan dan berjalan dengan konstan. Namun berbeda dengan permintaan Islami. Permintaan Islami yaitu permintaan yang diminta oleh konsumen, namun di sini membahas tentang barang haram, barang halal, dan keduanya saling berhubungan. Dan di sini dalam permintaan Islami disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Namun berbeda dengan permintaan konvensional. Dalam permintaan konvensional berhubungan atau berkaitan dengan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kepuasan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan, kurva halal dan kurva haram. Yang pertama, hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan itu adalah bila suatu harga barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Tapi sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Tetapi sebaliknya juga, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Lalu selanjutnya mengenai kurva permintaan haram dan kurva permintaan halal. Yang pertama, kurva permintaan barang haram. Dalam hal pilihan yang dihadapi antara barang halal dengan barang haram, maka optimal solusinya adalah corner solution, yaitu semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, kita juga mendapatkan slope kurva permintaan yang negatif untuk barang halal dalam pilihan halal yaitu X dan haram yaitu Y. Perbedaannya terletak pada kecurahan kurva atau dalam istilah ekonominya elastisitas barang. Teori konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi. Misalnya perlu memperhatikan orang lain. Dalam hadis disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang telah dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga diharamkan bagi seorang muslim yang hidup dalam keadaan serba berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, di mana seorang muslim mempertimbangkan masalah daripada utilitas. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Secara rasional, seorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya dan tidak mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat atau interdependensi dengan konsumsi itu sendiri. Tujuan konsumsi dalam Islam yaitu untuk memaksimalkan maslahah atau kebaikan, bukan untuk memaksimalkan kepuasan. Selanjutnya, dasar perilaku konsumsi yang terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 87-88, dan Surah Al-Isra ayat 27-28. Terdapat juga hadis di dalamnya yang berbunyi, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Konsumsi yang halal yaitu di mana seseorang memperoleh barang secara baik dengan proses yang benar
sehingga akan mendapatkan manfaat dan keberkahan. Sedangkan konsumsi yang haram yaitu konsumsi yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam agama Islam, dan jika kita melakukannya akan mendapatkan dosa. Alasan kenapa Al-Ghazali mengharuskan seorang muslim untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, mensejahterakan keluarga. Yang terakhir, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata, dari perilaku. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.